Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah kenal jangan sampai terlalu sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Devita Lestari Kusmedi dengan 3 digit NIM terakhir 162. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai prosedur dalam pendaftaran hak cipta untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disingkat dengan HKKI dari kelas D. Sebelum kita masuk ke prosedur pendaftaran hak cipta, alangkah lebih baik bila kita mengenal terlebih dahulu apa itu hak cipta. Jadi, hak cipta adalah mencatatkan hak eksekutif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan untuk didaftarkan pada pangkalan data kekayaan intelektual atau PDKI dan kepemilikannya memiliki kekuatan hukum. Kemudian kita akan masuk ke dasar hukum hak cipta. Jadi, dasar hukum hak cipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Kemudian, apa sih ancaman pidana bagi yang melanggar hak cipta? Hal itu telah dijelaskan pada pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, karena teman-teman mungkin sudah memahami sekilas mengenai hak cipta, maka saya akan masuk ke pembahasan pokok kita, yaitu prosedur pendaftaran hak cipta. Pendaftaran hak cipta ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu pendaftaran secara langsung dan pendaftaran secara tidak langsung atau online. Nah, untuk pendaftaran secara langsung ada 8 persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu surat permohonan hak cipta, surat perjanjian, bukti pengalihan hak, fotokopi surat keterangan catatan, KTP, surat kuasa. Hal ini berlaku apabila melalui kuasa. Kemudian akta perusahaan, hal ini apabila pemegang badan hukum, dan dokumen lainnya. Selanjutnya kita masuk ke prosedur pendaftaran. Jadi prosedur dalam pendaftaran hak cipta ini ada 7 tahapan, yaitu yang pertama, pemohon datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dengan membawa dokumen pendaftaran. Yang kedua, pemohon ke petugas loket untuk menyerahkan berkas pendaftaran. Yang ketiga, petugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan pendaftaran. Yang keempat, petugas memberikan voucher pembayaran PNBP. Dan yang kelima, petugas menginput permohonan melalui e-filing. Keenam, petugas mencetak bukti tanda terima pendaftaran. Dan yang terakhir, ditindaklanjuti oleh Ditjen KI sampai dengan keluarnya sertifikat. Kemudian, adapun waktu dan biaya yang terdapat dari 2 program. Yang pertama, program komputer, usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, dan litbang pemerintah, yaitu sebesar Rp300.000, untuk umum sebesar Rp600.000. Kemudian, yang kedua, melalui non-program komputer, untuk usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, dan litbang pemerintah memerlukan biaya sebesar Rp200.000 dan untuk umum sebesar Rp400.000. Adapun waktu penyelesaian permohonan yaitu hanya 1 hari kerja. Kemudian, untuk pendaftaran secara online, persyaratan yang dibutuhkan hampir sama dengan persyaratan pada pendaftaran secara langsung. Adapun langkah-langkah pendaftaran secara online yaitu yang pertama, masuk ke situs ehakcipta.digit.go.id. Yang kedua, lakukan registrasi untuk mendaftarkan username dan password. Yang ketiga, login menggunakan username yang telah diberikan. Yang keempat, mengunggah dokumen persyaratan. Yang kelima, melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran pendaftaran. Yang keenam, menunggu proses pengecekan. Yang ketujuh, approve atau pendaftaran pencatatan ciptaan telah disetujui. Dan yang terakhir, sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan, tapi sepertinya tidak, karena wanita tidak pernah salah. Ayu ting ting makan kepiting. Thank you for everything. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.